Halo semuanya, musim lapor pajak 2025 udah di depan mata nih. Dan ada yang baru buat para investor kripto, sistem Coretex. Tapi nggak usah pusing, karena sebentar lagi kita bakal kupas tuntas gimana caranya laporin pajak kripto kamu dengan gampang dan santai. Yuk kita mulai! Gimana? Udah mulai pusing mikirin cara lapor pajak kripto di sistem Coretex yang baru? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ngurusin pajak aset digital emang kadang rasanya kayak masuk labirin. Tapi percaya deh, ini sebenarnya lebih gampang dari yang kamu bayangin. Nah, makanya kita di sini bakal jadi pemandu kamu. Bener-bener langkah demi langkah. Biar jelas dan nggak pakai lama. Siap? Yuk langsung aja! Oke, sebelum kita jauh-jauh ngomongin teknis, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih kita harus repot-repot laporin pajak kripto? Jawabannya simpel banget, karena ya emang udah aturannya gitu. Jadi, catat nih baik-baik. Sejak tahun 2022, pemerintah Indonesia itu udah resmi nganggep semua untung dari jual beli kripto sebagai penghasilan kena pajak. Ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kewajiban yang harus ada di SPT tahunan kamu. Wajib hukumnya. Oke, sebelum kita login ke Coretex, kita siapin dulu nih senjata-senjata kita. Biar apa? Biar nanti prosesnya lancar jaya, nggak ada macet-macet. Yuk kita cek bareng-bareng apa aja yang harus disiapin. Yuk kita bikin checklistnya. Pertama, pastinya NPWP kamu. Udah siap? Oke. Kedua, bukti potong pajak dari kantor kalau kamu karyawan. Ketiga, nah ini nih yang paling penting buat kita. Bukti potong pajak dari exchange kripto kamu. Contohnya dari toko kripto. Dan yang terakhir, jangan lupa siapin juga rekap total nilai aset kripto kamu pas tanggal 31 Desember. Kalau semua ini udah di tangan, kita siap lanjut. Sip! Sekarang waktunya kita kenalan sama si Coretex ini. Anggap aja ini gerbang baru buat semua urusan pajak digital kita. Nah, langkah pertama yang wajib banget dilakuin, dan ini cuma sekali seumur hidup kok, adalah aktivasi akun. Gini nih caranya. Caranya gampang banget beneran. Buka dulu situs resminya Coretex. Terus, masukin NPWP kamu sebagai ID pengguna. Nah, di sini kamu bisa milih nih, mau dapet kode konfirmasinya lewat email atau SMS. Saran saya sih pilih yang paling gampang kamu cek, biar nggak kelewatan. Habis itu, tinggal centang kolom persetujuan, klik kirim. Langsung deh cek email atau SMS kamu. Pasti ada link aktivasi masuk. Klik link itu, terus bikin password sama passphrase yang kuat ya. Ingat, ini buat keamanan data kamu loh. Dan, jeng-jeng, akun Coretex kamu udah aktif. Gampang kan? Oke, akun udah aktif. Sekarang kita masuk ke menu utamanya, ngisi SPT. Nah, di bagian inilah kita bakal masukin data-data kripto kita ke tempat yang benar. Tampilan Coretex ini sebenarnya lumayan gampang dimengerti kok. Dari halaman utama atau dashboard, kamu cari aja menu surat pemberitahuan atau SPT. Terus klik buat konsep SPT. Penting nih, pastiin kamu pilih PPh orang pribadi dan periodenya SPT tahunan dari Januari sampai Desember 2025. Jangan sampai salah kamar ya. Nah, ini dia pertanyaan puncaknya. Terus, data kripto ini diisi di mana? Ada dua tempat penting yang harus kamu ingat. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, soal total nilai aset kripto kamu di akhir tahun. Ini masuknya ke bagian harta. Cari aja kolom harta pada akhir tahun pajak, terus masukin di bawah kategori investasi. Udah, gitu doang. Nah, yang kedua, dan ini penting banget, yaitu laporin pajak yang udah dipotong sama exchange. Ini bukan berarti kamu bayar pajak lagi ya, tapi ini tuh semacam kredit pajak. Kamu harus masukin datanya di lampiran 3.14 huruf C. Kenapa? Biar kamu nggak kena pajak double. Ini kuncinya. Lihat deh, gampang banget kan? Kamu tuh cuma perlu nyalin 2 angka dari bukti potong yang dikasih exchange. Pertama, dasar pengenaan pajak atau DPP. Ini total nilai transaksimu. Kedua, PPh terutang. Ini jumlah pajak yang udah dipotong. Benar-benar tinggal copy paste aja, nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Oke, kita udah hampir sampai di garis finish. Tinggal beberapa langkah terakhir buat kirim laporannya, plus ada beberapa pengingat penting biar semuanya aman terkendali. Jangan lupa ya, selain data kripto, isi juga semua bagian lain di SPT kamu. Cek lagi, dan cek lagi. Kalau udah yakin 100% benar, baru deh klik bayar dan lapor. Dan yang paling penting, save bukti lapornya, simpan baik-baik, karena ini bukti sah kamu udah patuh pajak. Jadi, intinya ada 3 hal yang perlu kamu pegang. Pertama, double check semua data.
Kedua, pastiin kamu pakai laporan terbaru dari exchange. Ketiga, kalau mentok atau bingung, jangan sungkan buat hubungi Kering Pajak. Mereka siap bantu kok. Dan selesai! Sekarang kamu udah punya semua bekal yang dibutuhin buat lapor pajak kripto di Coretax. Selamat mencoba ya, dan semoga lancar!